Halo semua, kembali dengan Leon di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengantar teknik proses dalam industri herbal. Mengapa industri herbal, teknik proses itu menjadi sangat penting? Karena mungkin kalau teman-teman tahu, teknik proses kebanyakan berkaitan dengan industri kimia atau industri yang berkaitan dengan kimia sintetis lainnya. Tetapi kita juga sangat terkait dengan industri makanan, obat, dan salah satunya adalah industri obat tradisional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan ke pengantar perancangan proses dari industri herbal dan aplikasinya. Nah, pertama-tama kita pada teknik perancangan proses, kita tentunya sudah mengetahui dari materi sebelumnya bahwa kita dapat menggunakan teori bawang, yaitu eh, teori di mana kita melihat dari inti proses, yaitu reaktor. Tetapi dalam kasus industri herbal berbeda dengan industri obat. Industri obat memang menggunakan reaktor untuk mereaksikan bahan-bahan kimia menjadi bahan obat yang memiliki gugus fungsi tertentu. Karena memang dari teman-teman di bidang farmasi sudah mendesain kimia obat dengan gugus fungsi tertentu itu dengan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Berbeda dengan herbal. Kalau herbal, kita menggunakan bahan-bahan alam langsung karena hasil ekstrak dari bahan-bahan itu sudah memiliki efek obat yang dipercaya secara turun-temurun. Jadi obat tradisional umumnya tidak menggunakan reaksi tambahan, sehingga inti dari teori bawang yang sebelumnya kita pelajari bahwa reaktor menjadi jantung dari perancangan proses menjadi ekstraksi, yang ekstraksi bahan herbal yang menjadi yang sangat penting untuk kita pertimbangkan pada proses-proses selanjutnya. Nah, setelah kita memastikan terkait proses ekstraksi, kita juga perlu untuk memastikan bahwa separasi dan daur ulang bahan herbal atau bahan alam yang sudah kita ekstrak itu bisa dimaksimalkan. Sebagai contoh, misalkan ekstraknya itu hanya dapat menghasilkan 50%, maka sangat sayang jika bahan-bahan yang sudah digunakan itu yang masih ada 50% kimia obat di dalam bahan herbalnya itu tidak kita gunakan lagi dalam ekstraksi, sehingga perlu kita desain suatu proses bagaimana cara kita dapat mendaur ulang kembali, bagaimana timingnya, bagaimana kita memindahkan bahannya, itu perlu kita pikirkan juga. Atau apabila eh, saat ekstraknya itu sudah sangat baik, maka kita harus menseparasi kembali bagaimana caranya eh, bahan herbal padatan yang sudah kita gunakan itu bisa dipisahkan dengan baik supaya produknya pun juga tidak cepat rusak akibat dari bahan solid sebelumnya. Nah, umumnya kalau untuk heat recovery system atau sistem utilitas energi pemanasan, umumnya dalam industri herbal tidak tinggi suhu yang digunakan dan umumnya juga pelarut yang digunakan antara etanol atau air karena harus food grade, harus bisa dikonsumsi, sehingga pemanasnya juga umumnya yang digunakan adalah listrik atau pemanas alamiah jika dalam bentuk kita ingin mengeringkan suatu bahan. Secara tradisional kan umumnya dikeringkan dengan menggunakan tenaga matahari. Nah, untuk utilitas pendingin atau utilitas pendingin itu juga sama. Nah, untuk isu terkait pengolahan air dan pengolahan limbah, umumnya air pencuci dan air bahan ekstraksi itu harus dipisah daur ulangnya. Kenapa? Bahan herbal kan umumnya kita tanam. Kita mendapatkan dari alam langsung, kotor. Kita harus cuci. Cucinya menggunakan air yang mungkin disediakan bukan air minum. Jadi kita masih bisa menggunakan air, mungkin air langsung dari sungai atau air air dari mata air langsung alam langsung secara langsung tanpa perlu diproses. Berbeda dengan air yang kita gunakan untuk bahan ekstraksi. Apabila kita menggunakan bahan ekstraksi, air tersebut harus bisa diminum karena produk hasil ekstrak tersebut akan digunakan sebagai obat yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi harus tentunya ketika selesai bahan pencuci air pencucinya itu selesai digunakan,
mungkin sebagai bentuk penghematan kita bisa mendaur ulang air pencuci. Nah, itu harus terpisah dengan apabila kita mendaur ulang air bahan ekstraksi yang mungkin setelah misalkan contoh hasil ekstraknya kita ingin bikin dia lebih kental, maka kita menguapkan air. Air yang kita uapkan itu hasil ekstraknya adalah air minum. Sayang kalau kita buang langsung ke udara, mungkin bisa kita daur ulang lagi. Karena kalau dalam industri itu tidak kecil seperti yang kita masak di rumah, tetapi kita berbicara seperti kayak 1000 ton, 5.000 ton, sehingga air yang digunakan pun juga sangat banyak dan sayang sekali jika dibuang sia-sia, dan itu perlu ada perancangan sistem khusus daur ulang untuk air, baik air pencuci maupun air bahan ekstraksi. Nah, untuk limbahnya, limbah bahan herbal umumnya adalah bekas ekstraksi tanaman atau bahan alam lainnya, sehingga umumnya bisa dikonsumsi tetapi oleh hewan, bukan oleh manusia. Nah, itu mungkin bisa digunakan sebagai makanan hewan, kita bisa mengolahnya kembali, kita bisa membuat sistem proses tersebut, atau kita bisa membuatnya itu menjadi pupuk hijau. Nah, mungkin ini adalah gambaran alur yang dalam perancangannya. Ketika kita merancang suatu ekstraksi, kita menentukan kondisi operasi, kita sudah menentukan koefisien perpindahan massa dari setiap senyawa herbal yang akan kita ekstrak, kita bisa mendapatkan bahwa berarti untuk bahan awalnya kita harus seperti apa yang masuk ke proses ekstrak, dan hasilnya nanti seperti apa kira-kira berdasarkan hasil perhitungan. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya seperti apa, kita bisa menentukan, berarti karena dia mungkin masih ada padatan, berarti kita harus separasinya menggunakan filtrasi. Filtrasinya tipe apa? Tipe harus flat and frame. Atau kita harus menggunakan rotary vacuum filtration. Kenapa? Alasannya apa? Karena dia ada bahannya sensitif. Dia karena bahannya cukup kuat dalam tekanan tinggi. Itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita perhitungkan di sini. Maka dari itu ekstraksi perlu didahulukan untuk kita perlu ketahui hasilnya seperti apa. Kemudian kita mungkin ingin mempurifikasi, kita ingin hasilnya ini mungkin kita ingin spesifik di kimia herbal yang ini nih. Berarti kita harus pisahkan kembali, mungkin menggunakan kromatografi. Kemudian setelah hasilnya, ekstraknya mungkin kita bisa, kita harus simpannya dalam bentuk apa? Padatan. Berarti kita harus tambah lagi freeze dryer. Atau mungkin kita ingin bentuknya itu harus cair berarti kita harus pengemasan botolnya harus vakum. Nah, itu kita harus tentukan juga. Sama juga terkait dengan ketika kita sudah mengetahui bahannya itu harus apa, maka kita harus mengetahui, karena dia bahan ekstraknya itu besar, maka kita harus cacah terlebih dahulu supaya luas permukaannya lebih baik, sehingga kita meningkatkan proses ekstraksi. Karena mesti dicacah, berarti mungkin penyimpanannya harus seperti apa? Mesti didinginkah? Atau mungkin dia harus di ruang terbuka saja bisa? Nah, itu banyak pertimbangan yang tentunya harus dilalui dari proses ekstraksi terlebih dahulu. Baik untuk bahan baku backward process synthesis, ataupun kita mau menentukan produknya mau seperti apa, yaitu forward process synthesis. Nah, tentunya kita juga harus menentukan nanti produk sampingnya, seperti yang tadi, mungkin pupuk atau limbah prosesnya nanti seperti apa, dan limbah yang memang tidak bisa kita gunakan lagi seperti air pencucian. Kita mencuci atau kita membuang bahan-bahan yang memang tidak bisa digunakan atau dikonsumsi oleh hewan sekalipun. Nah, untuk aplikasinya, nanti teman-teman sebagai insinyur proses itu dapat mensimulasikan. Setelah teman-teman merancang, proses ekstraksi seperti ini, proses separasi seperti ini, proses penyimpanan dan pengolahan bahan baku seperti ini. Maka teman-teman bisa mensimulasikan proses ini karena kita sudah mempunyai teknologi simulasi, baik di Aspen HiSys, Aspen Plus, atau Super Pro Designer. Nah, untuk herbal dari saya menganjurkan menggunakan Super Pro atau Aspen Plus. Nah, di situ kita dapat mengetahui, berarti hasilnya sekian. Kita bisa memperhitungkan dengan neraca masanya, kita bisa mensimulasikan, ekstraksinya baik, yieldnya sekian. Ketika kondisi operasinya, temperaturnya tinggi, dia rusak. Temperatur rendah, dia masih kurang. Kita mesti naikkan kembali, pelarutnya kurang. Nah, itu bisa dilihat dari simulasi. Kemudian bisa kita terjemahkan menjadi
proses flow diagram dengan raca masanya. Nah, ini yang menjadi hasil output kita sebagai insinyur proses. Nah, kemudian jika kita ingin mengelaborasikan lebih jauh lagi, kita juga bisa mensimulasikan, produknya itu sudah baik atau belum. Karena kalau kita berbicara dengan industri obat atau herbal, maka kita selain pabriknya ekonomis, tapi produknya pun juga memiliki efek yang cukup baik, dan itu bisa disimulasikan dengan data-data dari penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman mungkin di kimia murni ataupun di farmasi. Kita dapat mensimulasikan menggunakan pemodelan reaksi enzimatis, dan itu kita pelajari bersama di teknik reaksi kimia. Nah, di sini seperti contoh ya, berarti kita hasil ekstrak ini bisa dapat menginhibisi dari keadaan normal yang dapat menyebabkan kerugian dalam tubuh, dan kita bisa menginhibisi dari hasil simulasi. Nah, begitu teman-teman. Jadi dalam proses sebagai insinyur proses dalam industri herbal itu sungguh luas, teman-teman bisa belajar banyak, karena dari sini kita ada perpindahan massa, ada juga kita belajar bagaimana caranya menentukan filtrasi, termodinamika dari setiap komponen kimia obat di dalam bahan herbalnya, hingga sampai kita menentukan bagaimana cara reaksi dalam tubuhnya, mensimulasikan bagaimana reaksi enzimatis di dalam tubuh kita yang terjadi. Karena tubuh kita secara tidak langsung adalah seperti industri proses, dan tubuh kita juga bisa menjadi reaktor. Dalam hal ini kita bisa memsimulasikan produk yang kita hasilkan, kita simulasikan apakah memiliki efek yang baik atau tidak. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mempelajari terkait perancangan pabrik obat atau herbal, ataupun mungkin teman-teman ingin berkonsultasi mengenai tugas dari perancangan pabrik teman-teman, ataupun penelitian teman-teman, baik itu skripsi maupun tesis, bisa segera mendaftarkan ke Torce langsung ke link yang telah disediakan. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.